Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita di pembelajaran 6 halaman 122. Kita sudah belajar tentang keberagaman. Kita juga tahu bagaimana cara menyikapi keberagaman. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Di halaman 122 ada bacaan yang menceritakan tentang Udin, Edo, dan Beni yang merupakan sahabat dekat. Mereka bersahabat, akan tetapi mereka mempunyai latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Kalian baca cerita Udin, Edo, dan Beni tersebut sampai selesai. Kemudian kalian kerjakan latihan soal di halaman 123. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Bagaimana pendapatmu setelah kamu membaca bacaan tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Ya, persahabatan mereka sangat bagus dan patut dicontoh. Kenapa? Karena mereka bersahabat tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama masing-masing. Yang nomor 2, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Misalnya, aku pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Saat itu, kami satu kelompok membuat asbak dari tanah liat, dan seterusnya. Akan tetapi, jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Apa yang akan kalian lakukan? Jika ada kesempatan, akan saling berbagi tugas sama rata, tanpa membeda-bedakan agama. Juga saling menghargai pendapat yang diberikan. Yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Bahwa perbedaan latar belakang seperti budaya dan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Justru kita bisa saling melengkapi. Selanjutnya di halaman 124. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam permainan bagia? Apa gerakan dasar yang diperlukan dalam permainan bagia? Ya, gerak dasar yang diperlukan dalam permainan bagia adalah jalan. Kenapa? Saat bermain bagia, kita harus berjalan dengan tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Bagaimana cara bermain bagia? Untuk bermain bagia diperlukan kerjasama anggota tim, kekompakan gerak, serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Bagaimana agar kita bisa memenangkan pertandingan? Caranya, teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat ayunan kaki dan terampil ditempatkan di depan. Selanjutnya di halaman 126. Di sana ada cara membuat ringkasan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, kita harus membaca naskah asli. Membacanya hanya perlu sekali atau 2 kali saja, sampai kalian paham. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Apa itu gagasan pokok?
kalian catat gagasan utama. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Kita menggunakan kalimat baru untuk menggambarkan bagaimana isi dari bacaan tersebut. Setelah kita tahu bagaimana cara membuat ringkasan, kita sudah tahu apa itu gagasan pokok, apa gagasan pendukung. Kita ulas di halaman 127. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut. Kalian isikan apa gagasan pokok pada paragraf pertama di tabel yang pertama. Yang kedua dan ketiga sama. Kemudian kalian tuliskan apa gagasan pendukungnya. Setelah kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian tuliskan ringkasan dari bacaan di halaman 127. Setelah kita selesai belajar tentang keberagaman beragama, apa yang kamu pelajari dari pembelajaran kita sebelum ini? Kita sudah belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman agama. Kita juga sudah belajar tentang permainan bakia. Dari mana permainan bakia itu berasal? Kita juga sudah tahu bagaimana cara membuat ringkasan. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian harus segera menanyakannya kepada Bulia, dan kalian harus belajar lebih tekun serta mencari informasi yang lebih banyak tentang cara membuat ringkasan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.